Oke, lanjut. Kunci kekuasaan. Dalam banyak hal, kekuasaan adalah permainan penampilan. Dan ketika Anda berbicara lebih sedikit daripada yang perlu Anda ucapkan, Anda pasti tampak lebih hebat dan lebih kuat daripada sesungguhnya. Itu ya. Kemungkaman Anda membuat orang lain merasa tidak nyaman. Manusia adalah mesin interpretasi dan penjelasan. Mereka harus tahu apa yang sedang Anda pikirkan. Ketika Anda mengendalikan dengan hati-hati apa yang Anda ungkapkan, mereka tak bisa menyelami niat atau makna ucapan Anda. Jawaban singkat dan kebungkaman Anda akan membuat orang lain bersikap defensif, dan mereka akan segera berbicara dan dengan gelisah mengisi keheningan itu dengan berbagai jenis komentar yang akan mengungkapkan informasi yang berharga tentang mereka dan kelemahan mereka. Jadi orang nggak nyaman dengan keheningan berarti ya. Tapi nggak dijelasin kenapa. Belum mungkin. Itu kita lihat ya. Mereka akan meninggalkan pertemuan dengan Anda dengan perasaan seolah mereka telah dirampok, dan mereka akan pulang dan merenungkan setiap patah kata yang Anda ucapkan. Perhatian ekstra terhadap komentar-komentar singkat Anda hanya akan menambah kekuasaan Anda. Bicara lebih sedikit daripada yang perlu Anda ucapkan bukan hanya perlu dilakukan oleh para raja dan negarawan. Dalam sebagian besar bidang kehidupan, semakin sedikit Anda berbicara, Anda pasti tampak semakin mendalam dan misterius. Saat masih muda, seniman Andy Warhol mendapatkan wahyu biasanya mustahil untuk membuat orang lain menuruti keinginan Anda dengan berbicara kepada mereka. Mereka akan melawan Anda, menantang keinginan Anda dan tidak mematuhi Anda hanya karena ingin menentang Anda ya. Karena orang nggak mau disuruh gitu ya, nggak mau diperintah. Karena dengan orang disuruh itu dia ngerasa lebih rendah. Dia pernah memberitahu seseorang teman, aku tahu bahwa sesungguhnya kita memiliki lebih banyak kekuasaan saat kita tutup mulut. Ya ini sangat unik ya prinsipnya. Terasa benar ya. Cuman bagi saya agak sulit untuk dicerna juga ya. Karena saya masih kadang-kadang mikir kalau mau influence ya harus ngomong dong. Dalam kehidupannya di masa mendatang, Warhol mempergunakan strategi ini dan meraih kesuksesan besar. Wawancaranya merupakan latihan pidato ala peramal. Ia bisa mengucapkan sesuatu yang samar dan berarti dua. Dan si pewawancara berputar-putar untuk mencoba mencari tahu maknanya dan membayangkan bahwa ada sesuatu yang mendalam di balik frase-frasenya yang seringkali tak berarti. Warhol jarang membicarakan tentang hasil karyanya. Ia membicarakan orang lain, menginterpretasikan hasil karyanya. Ia menyatakan bahwa ia telah mempelajari teknik ini dari tuan teka-teki Marcel Duchamp, seorang seniman lain dari abad 20 yang menyadari sejak semula bahwa semakin sedikit penjelasannya tentang hasil karyanya, semakin sering orang lain membicarakannya, dan semakin sering mereka berbicara, hasil karyanya menjadi semakin berharga. Itu ya. Dengan bicara lebih sedikit daripada yang diperlukan, Anda menciptakan kesan bahwa Anda syarat makna dan kekuasaan. Selain itu, semakin sedikit Anda bicara, semakin sedikit resiko yang Anda pertaruhkan. Kayak gitu ya. Dan bicara lebih sedikit diperlukan, Anda menciptakan kesan bahwa Anda syarat makna dan kekuasaan. Selain itu, semakin sedikit Anda bicara, semakin sedikit risiko yang Anda pertaruhkan dan mengucapkan sesuatu yang bodoh bahkan berbahaya. Pada tahun 1825, seorang tsar baru, Nicholas I, menaiki tahta Rusia. Satu pemberontakan langsung pecah, dipimpin oleh
para pengikut liberal yang menuntut modernisasi negara itu, agar industri dan struktur sipilnya mengejar ketinggalan dengan negara Eropa lain. Setelah menghancurkan pemberontakan ini dengan brutal, ke pemberontakan Desember, Nicholas I menghukum mati seorang pemimpinnya, Kondratiev. Pada hari penghukuman matinya, Ryleyev berdiri di tiang gantungan dengan jerat di lehernya. Pintu perangkap terbuka, tetapi saat Ryleyev menggantung, tali itu putus hingga ia jatuh ke tanah. Pada saat itu, peristiwa-peristiwa semacam ini masih dianggap tanda-tanda pemeliharaan Tuhan atau kehendak surgawi. Jadi dia dilindungi biar nggak mati gitu. Jadi seorang pria yang diselamatkan dari hukuman mati dengan cara ini biasanya diampuni. Saat Ryleyev berdiri dalam keadaan memar dan dengan tubuh kotor, tetapi ia yakin bahwa ia selamat. Ia berseru kepada gerombolan massa. Kayaknya ini bakal yang bikin dia celaka juga ya. Kalian lihat, di Rusia tidak ada yang tahu cara melakukan apapun dengan benar, bahkan cara membuat tali pun. Nah, ini pasti dia ngalah ngasih tahu ini salahnya di bikin tali. Mungkin orang nggak kepikiran gitu ya. Seorang kurir langsung pergi ke istana musim dingin sambil membawa berita gagalnya hukuman gantung itu. Walaupun kesal oleh kejadian yang mengecewakan ini, Nicholas I tetap mulai menandatangani surat pengampunan itu. Tapi kemudian, apakah Ryleyev mengatakan sesuatu setelah terjadi mukjizat ini? Tsar itu bertanya kepada sang kurir. "Tuan," jawab si kurir, ia berkata bahwa di Rusia bahkan tidak ada yang tahu cara membuat tali dengan benar. "Kalau begitu," sahut Tsar, "biarlah kita membuktikan yang sebaliknya." Jadi merasa ditantang ya Tsar ini. Dan dia merobek surat pengampunan itu. Keesokan harinya Ryleyev digantung lagi, kali ini talinya tidak putus. Seraplah pelajaran ini. Setelah kata-kata Anda terlontar, Anda tak bisa menariknya kembali. Kendalikan kata-kata Anda. Bersikaplah sangat hati-hati jika Anda menggunakan sarkasme. Kepuasan sementara yang Anda peroleh dengan kata-kata Anda yang tajam pasti lebih sedikit dari harga yang Anda bayar ya. Kayak si Ryleyev tadi, gara-gara dia ngomong soal tali, dia malah mati. Image, peramal di Delphi. Ketika para pengunjung berkonsultasi dengan si peramal, ia melontarkan beberapa kata penuh teka-teki yang sepertinya syarat makna dan arti. Ini dia ngomong sama peramal ya. Tidak ada seorang pun yang tidak mematuhi kata-kata si peramal, padahal kata-katanya nggak ada artinya gitu ya. Kata-katanya memegang kuasa atas kehidupan dan kematian. Jadi ya kadang orang tuh asal ngomong aja ya, yang peramal gitu. Cuman dibiarkan tidak artinya ambigu atau misterius, itu malah orang percaya gitu ya. Contohnya sekarang kayak zodiak, ramalan garis tangan ya, pun kadang orang bahkan secara sadar udah nggak percaya gitu ya, tapi karena ada hal-hal misterius di ramalan tersebut, di kata-kata yang diucapkan oleh peramal, jadinya percaya. Otoritas, jangan pernah mulai berbicara sebelum bawaan Anda bicara. Semakin lama aku diam, semakin cepat orang lain menggerakkan bibir mereka dan bicara. Saat mereka bicara, aku bisa memahami niat mereka yang sesungguhnya. Jika penguasa tidak misterius, para menterinya akan menemukan peluang untuk memanfaatkannya dan terus memanfaatkannya. Kembalikan hukum. Ada kalanya tidak bijak bagi kita untuk tetap diam. Nah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Kebungkaman bisa membangkitkan kecurigaan dan bahkan perasaan tidak aman, terutama dalam diri atasan Anda. Komentar yang samar atau bersifat mendua bisa membuat Anda diinterpretasikan dengan cara yang merugikan. Ya juga sih ya kalau nggak dijelasin gitu ya. Kebungkaman dan berbicara lebih sedikit dari yang seharusnya harus dipraktikkan dengan hati-hati dan pada situasi yang tepat, itu kuncinya. Sesekali lebih bijak bagi Anda untuk meniru para pelawak istana yang memerankan si bodoh, tetapi ia tahu bahwa ia lebih pintar daripada raja. Acting gitu ya. Ia bicara dan terus bicara dan menghibur, tetapi tidak ada seorang pun yang menduga bahwa ia lebih dari sekadar seseorang yang bodoh.
Oke. Selain itu, kata-kata kadang bisa berfungsi sebagai semacam tabir asap. Tabir asap lagi nih ya. Bagi tipuan apapun yang mungkin Anda praktekkan. Jadi tabir asap sudah dibahas di bab sebelumnya. Itu bisa ekspresi, tindakan mulia, pola, dan berbaur. Oke. Dengan berbicara dan didengarkan oleh orang lain, Anda bisa mengalihkan perhatian mereka dan membuat mereka terpesona, memukau atau menghipnotis ya. Ini terjadi di orang scammer gitu ya, yang suka nipu-nipu lewat telepon. Dia berbicara tapi tujuannya mengalihkan perhatian dan membuat mereka terpukau. Sesungguhnya semakin sering Anda berbicara, semakin sedikit kecurigaan mereka kepada Anda. Nah, ini baru make sense nih bagi saya nih. Bicara bertele-tele tidak dianggap sebagai tindakan yang lihai dan manipulatif, tetapi dianggap tidak berdaya dan tidak modern. Oh, oke. Bertele-tele itu bukan dianggap lihai dan manipulatif, justru tidak berdaya dan tidak modern. Tadi contohnya itu yang kebanyakan bicara, karena bicaranya itu justru yang menantang atau merugikan gitu ya. Inilah kebalikan kebijaksanaan bungkam yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkuasa. Dengan lebih banyak bicara dan membuat diri Anda tampak lebih lemah. Justru kalau semakin banyak Anda bicara, Anda akan tampak lebih lemah dan lebih bodoh daripada sasaran Anda. Anda bisa jauh lebih mudah menipu. Wah, luar biasa. Ini semakin banyak bicara, semakin bodoh gitu ya. Semakin lemah karena ya dia butuh afirmasi gitu ya. Dia butuh pengakuan agar orang lawan bicara itu bilang ya. Akhirnya make sense juga sih. Cuman ya sedih aja sih ya. Selama ini saya orang yang banyak bicara, berarti saya orang yang lemah. Ya kadang make sense juga karena membutuhkan pengakuan, membutuhkan perhatian. Kalau nggak berbicara, mungkin berbicara lah ya, tapi jangan sampai di luar kendali gitu ya. Kayak tadi si Rileyev yang justru malah dia mati gara-gara ngasih tahu yang salah itu talinya gitu. Nah kalau Louis XIV itu dia kediaman dia itu malah yang paling bisik atau paling vokal ya. Coriolanus tadi ceritanya ya, ini tentara juga ya, tentara militer yang awalnya dia adalah seorang yang dikagumi, tapi justru gara-gara dia berbicara dia malah dibenci oleh orang yang sebelumnya menganggap dia itu seorang pahlawan di medan perang. Oke, itu pembahasan mengenai sedikit berbicara daripada yang diperlukan. Oke, mungkin kata kuncinya ada yang diperlukan ini ya. Berarti berbicaralah yang diperlukan berapa, lebih sedikit. Jadi kuncinya biar nggak saklek, berbicara yang diperlukan itu seperti apa, kurangi sedikit. Itu dia. Oke. Tadinya aku menargetkan 15 menit. Ya, mempraktekkan ini kurang dari 15 menit, lebih sedikit daripada yang diperlukan 14 menit. Sekian, terima kasih.